Halo, selamat datang di VWD Media. Buat kalian yang lagi cari mobil second, tonton video sampai habis ya. Jadi gue udah mencoba untuk merangkum 10 rekomendasi mobil di bawah 100 juta yang mungkin cocok buat kalian lagi cari mobil untuk libur akhir tahun nanti, dan juga persiapan mungkin untuk mudik lebaran, karena lebaran kan nanti mungkin di bulan Maret ya. Jadi mungkin kalian sudah mulai cari-cari mobil di akhir tahun nanti. Oke, jadi langsung aja mungkin kalau untuk dari sisi gue, itu yang pertama ada Toyota Kijang Innova bensin, itu di tahun 2005 sampai 2007. Jadi untuk mobil ini sendiri kisarannya sudah di angka 80 sampai 90 juta. Nah, buat kalian yang pengen beli mobil ini, menurut gue sih kalian yang pertama harus diperhatiin pasti dari segi kondisi mesin ya, karena mobilnya juga sudah termasuk uzur, sudah termasuk tua ya. Walaupun gue tahu lah Innova ini masih didewakan, masih dibahas terus sama orang-orang. Jadi walaupun harganya digoreng, tetap kalian harus perhatiin dari segi mesin juga gitu. Ya walaupun memang sereliable apapun Toyota, kalau memang yang pakai mobilnya dulu nggak dirawat, ya sama aja kalian kayak beli besi rongsok gitu. Jadi yang perlu kalian cek yang pertama sudah pasti dari si olinya sendiri, itu rajin diganti apa enggak. Kalau kalian beli matic berarti kalian harus extra spend lagi mungkin di oli maticnya. Kemudian jangan lupa di elektrik ya. Mobil tua itu yang paling harus kalian cek udah pasti di elektrik. Karena kalau mesin bisa kalian perbaiki, tapi elektrik ini tidak semua orang bisa ganti ya. Jadi kalian harus perhatiin banget dari segi elektriknya. Nah, untuk masalah harga tadi yang gue sebut 80 sampai 90 juta itu kalian harus pinter-pinter nego lah. Kalau kalian bisa nego, mungkin kalian bisa dapat di bawah itu gitu. Dan kalau kalian tanya mau gue sih, mobilnya oke ya, apalagi kalau mobil pertama kalian gitu. Nah, yang kedua kalau dari gue ada di Suzuki R3 2012, tipenya GL. Jadi untuk Suzuki R3 sendiri itu banyak di Indonesia. Dia ada dua tipe, ada GL dan GX. Cuman yang paling sering gue lihat sih di tahun-tahun sini tuh GL. Jarang banget ada yang beli GX karena mungkin orang dulu ngincernya value to money-nya ya. Dan ini kebanyakan sih mobilnya Matic ya. Kisaran mobilnya sendiri sudah di angka 80 sampai 90 juta. Balik lagi, R3 ini walaupun tahun 2012 cuma masih sedikit digoreng karena mobilnya masih enak dipakai. Mobil juga nggak banyak masalah. Spare partnya oke, gampang dicari, BBM-nya irit, nyamannya oke, dan mobil ini kalau dipakai untuk jadi mobil pertama cocok banget. Dia 7-seater ya. Jadi buat kalian yang mungkin pikir untuk mobil ini jadi mobil usaha, atau mungkin kalian pengen beli mobil yang muat untuk orang banyak, ya ini pilihan yang paling pas banget. Ya cuman balik lagi, perhatikan kalau mobil sudah usia lama seperti ini, yang perlu kalian cek itu ada di kelistrikannya ya. Karena berulang kali gue ngomong, kelistrikan itu nggak semua orang bisa benerin, nggak semua bengkel bisa benerin, jadi ngurutinnya itu lama. Nah, kalau mesin kalian boleh cek olehnya sering diganti apa enggak. Kalau matic berarti kalian cek oleh maticnya kayak gimana. Kemudian kalau masalah kaki-kaki ya kalian cek juga. Kaki-kaki itu ya yang harus kalian tahu. Walaupun memang mobilnya ini terkesan reliable, tapi kalau dipakainya kasar ya sama aja gitu kan, juga tetap harus benerin juga pada akhirnya kan. Nah, yang ketiga itu Toyota Avanza. Nah, ini mobil juta umat lah ya. Gua nggak perlu jelasin detail kenapa mobil ini jadi rekomendasi, karena kalian lihat aja yang pakai mobil Avanza ini rata-rata orang-orangnya setia-setia semua. Jadi mungkin pakai dari dulu, dipakai dari pertama kali beli sampai sekarang mungkin masih dipakai. Yang mesinnya bandel sih ya. Dia masih penggerak roda belakang. Fiturnya nggak banyak dan nggak rewel. Harganya juga udah di kisaran 80 sampai 98 juta. Oh iya, FYI ya, semua harga rekomendasi yang gue kasih ini adalah based on harga marketplace di Facebook. Jadi kalian bisa sesuaikan sendiri tergantung wilayah dan juga daerahnya. Dan mungkin ya harga-harga yang tercantum tadi yang gue sebut itu masih banyak harga dari dealer. Nah, kalau kalian memang pengen hemat sih, kalian coba cari dari pemakai langsung misalnya gue. Cuman kelebihan kalian kalau beli dari dealer itu mungkin ada yang udah ngecekin mobilnya aja lah. Jadi kalian tahu problemnya mobil ini tuh apa aja yang harus kalian ganti gitu. Jadi kalau untuk Toyota Avanza sih gue nggak perlu banyak ngomong ya, itu mobil daripada tahu lah kalian semua, itu mobil paling banyak dipakai orang. Oke, yang keempat ini Toyota Xenia ya, itu di tahun Toyota Xenia, Daihatsu Xenia tahun 2009 sampai 2012, sorry guys. Jadi Xenia ini dulu memang pertama kali keluar ini menyasar untuk sebelum adanya LCD. Xenia ini memang didesain untuk mobil keluarga low budget ya. Jadi gue juga dulu pernah punya di tahun 2009 kalau nggak salah, Xenia tipe LE. Itu dulu tuh harga cuma 100 loh guys. Jadi kalau kalian bayangin tuh harganya tuh dulu tuh mobil 100 juta tuh kalian dapat Xenia. Sekarang kalian 100 juta dapat yang bekas, kalian ada mobil baru. Nah, Xenia ini 2009 sampai 2012 itu kisaran harganya 80 sampai 95. Kayaknya kalau menurut gue sih ini harga dari showroom ya. Jadi kalau kalian mungkin beli ke pemakai langsung tuh bisa di 70 sampai 80 juta. Nah, mobilnya sebenarnya oke, badak. Mobilnya enak dipakai, fun to drive.
BBM-nya irit banget. Tapi poin yang perlu kalian cek itu adalah mobil itu 1000 cc. Jadi buat kalian yang beli mobil ini, please jangan banyak ekspektasi. Mobilnya itu cuma 1000 cc, which is tenaganya tuh yang anggot-anggotan. Kalian jangan berharap di mobil ini kalian bisa dapat tenaga yang powerful. Nah makanya kenapa banyak kejadian kalau kalian beli mobil ini, kalian nggak paham, kalian bawa itu ke puncak dan akhirnya mobilnya nggak bisa nanjak. Karena memang mobilnya 1000 cc dan mobil tua. Jadi kalian perlu perhatiin juga dalam mobil tuh cc-nya penting ya guys. Bukan berarti cc kecil tuh kalian jadinya lebih irit, enggak juga. Kalau kalian pakai 1000 cc, kalau kalian mungkin 1-2 penumpang irit, tapi kalau kalian nariknya full itu akan lebih boros juga, karena berarti mesinnya dipaksa untuk narik beban yang berlebihan gitu ya. Jadi kalian cek dulu mobil ini dan jangan nekat-nekat nih. Kalau memang kalian masih driver pemula itu nggak usah sosokan oh bawa puncak, ini mah skill drivernya aja, enggak guys, enggak. Mobil kalian tuh berpengaruh juga gitu. Walaupun main behind gear, tapi equipment atau mobilnya sendiri tuh nggak bisa bohong gitu. Balik lagi mobil tua, cc kecil gitu. Dan gue juga ngalamin waktu itu jalan ke puncak pakai mobilnya itu mundur, gak kuat nanjak karena di situ 7 orang. Ya walaupun skill driver tapi tetap aja anggot-anggotan gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada Nissan Grand Livina tahun 2011 dan 2000 sampai 2014. Kisaran harga itu sampai 70 sampai 90 juta. Oke guys, kalau untuk Livina sebenarnya gue gimana ya ngomongnya? Livina ini mobil yang banyak dipakai orang. Nah, cuman masalahnya itu dia punya penyakit bawaan yang nggak bisa sembuh. Dan ini sudah vonis lah. Jadi mungkin pertama dia diciptakan mobilnya dia divonis gitu langsung. Oh ini mobil punya penyakit. Penyakitnya apa? Ngelitik kan. Jadi mobil ini sebenarnya enak banget, nyaman, 7-seater. Mesin so-so ya bagus, cuman dia punya penyakit ngelitik ini nggak bisa diobatin. Kalau kalian beli mobil ini dan kalian ngerasa ngelitik, percaya guys, itu kalian mau ke bengkel manapun. Bahkan gue pernah dengar satu konten dari dokter mobil itu ngejelasin bahwa ngelitiknya bisa diberesin, tapi ya 1 tahun balik lagi. Yaitu hebat-hebatnya bengkel bisa benerin pun 1 tahun lagi lo harus balik ke bengkel gitu untuk ngeservis itu mobil. Jadi penyakitnya nggak bisa hilang guys. Nah cuman memang kalau kalian yang punya budgetnya kecil, ya mungkin tadi seperti gue sebut 80 sampai 90 juta, ya kalian boleh konsider mobil ini. Cuman ya kalian jangan berharap banyak gitu di mobil ini. Nah balik lagi ya, mobil ini itu mobil keluarga yang enak dipakai kok. 7-seaternya juga lega, ya kabinnya juga luas. Sering disebut sama pemakai itu Innova Light karena emang lega juga sih kabinnya. Ya cuma itu ya problemnya guys. Kalian tuh harus sabar pakai mobil ini karena penyakit ngelitiknya. Oh ya, sama yang kedua ya menurut gue ya, mesinnya rawan banget overheat. Semua Nissan ya, balik lagi, Nissan ini kan memang walaupun pabrikan Jepang, cuman entah kenapa racikannya dia tidak seperti Toyota. Kalau Toyota ini sudah didesain mobilnya untuk ada di Indonesia, jadi dia sudah desain dengan kontur yang ada di Indonesia supaya mobilnya itu kuat gitu dipakai di suhu yang ekstrim gitu. Makanya jarang banget kita dengar mobil Toyota tuh overheat kalau radiatornya masih pakai coolant. Tapi kalau udah diganti jadi air, ya udah. Ya kalian harus rajin-rajin aja ngecekin itu supaya gak habis gitu. Nah, yang penting sih itu ya. Jadi mobilnya ngelitik penyakitnya, kemudian yang kedua tuh rawan overheat. Pastiin kalau kalian beli itu masih pakai coolant atau sudah diganti air. Kalau misalkan kalian beli posisi udah pakai air, kerok dulu radiatornya, kalian kuras, kalian kerok, kalian cek gitu ya di radiatornya udah ada bolong-bolong apa enggak. Kalau menurut gua sih kalian beli mobil ini kalian spend ya 20-30 juta lah untuk ngebenerin kaki-kaki sama kalian ngebenerin radiator. Oh ya, kaki-kaki mobil cukup ringkih. Kaki-kakinya sering minta dipijat. Jadi setahun sekali atau 2 tahun sekali. Balik lagi dengan pemakaian itu harus kita sering gratis. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ada Daihatsu Terios itu tahun 2007 sampai 2009. Nah, kisaran harganya 80 sampai 95. Mobilnya sih enak, mobil badak, tapi ya guys, kalian jangan mikir masalah kenyamanan. Terios dari pertama keluar sampai sekarang sudah jadi facelift, problemnya juga cuma satu, yaitu limbung. Mobilnya itu kalau kalian duduk di baris kedua itu sering banget bikin muntah, apalagi dalam kondisi jalannya rusak atau belok tajam gitu ya, itu limbungnya kerasa banget. Nah cuman ada cara ngobatinya ya, kalian ganti aja suspensinya gitu supaya dia nggak lebih limbung, jadi mungkin bisa diobati. Cuman balik lagi ya, mobil 2007-2009 please kalian perhatiin adalah kondisi mesin elektrik ya, dirawat apa enggak. Kemudian yang ketiga kalian liatin legalitasnya ya, BPKB, STNK dan segala macam itu, jangan sampai nanti duplikat atau apa gitu ya. Oke, yang ketujuh ada Honda CR-V 2007. Nah jadi
buat kalian yang pengen kelihatan sultan old money, nggak mau tadi semua mobil yang gua rekomendasiin karena kelihatannya kayak ini mobilnya kelihatan murahan bang, nggak dapet status sosialnya, ya nggak apa-apa, kalian beli CR-V aja 2007. Ini juga sekarang kisaran harganya itu udah di angka 80 juta. Cuman guys, please ya, ada alasan kenapa mobil itu punya nilai depresiasi yang tinggi. Jadi bukan cuman gara-gara nggak laku diturunin, itu tidak, pasti ada alasannya. Nah, alasannya apa? Yang pertama, kaki-kakinya Honda itu kalian harus rajin-rajin, dan itu pasti setahun sekali ganti kalau driving style kalian benar. Kalau kalian geragas, lubang kalian hajar, jalan nggak kalian pikir, ya udah kalian harus ganti kaki-kaki itu. Dan jangan pernah teriak, karena kaki-kakinya mau kalian ganti OEM, kalian ganti ori dari dealer atau apa, itu juga bertahan setahun walaupun ada garansi 6 bulan gitu, dari kalau kalian ganti di bengkel gitu. Nah, kemudian yang kedua sih kalau menurut gue problemnya di CR-V ya Matic dan mesinnya yang menurut gue. Balik lagi, Honda itu mobil yang enak dan nyaman, cuman ada harga yang harus kalian bayar gitu. Jadi Toyota ngasih kalian mobil yang reliable, tapi kalian nggak boleh pikirin kenyamanan. Ya udah pakai aja, gue bikin mobil yang bisa lu pakai nyaman, nggak usah lu pikirin yang penting lu ganti oli mobil jalan. Tapi Honda nggak kayak gitu. Honda itu nyaman, enak ya, cuman konsekuensinya apa ya, kalian harus jadi customer yang loyal buat mereka. Ya, jadi itu yang perlu kalian perhatiin ya di mobil ini ya. Dan satu lagi, kalau di CR-V kalian jangan pernah bahas masalah bensinnya boros bos. Bensin ini kalau nggak salah untuk CR-V 2007 ini cc-nya ada yang di 2000. Nah, kalau kalian dapat yang cc 2000 nya itu boros, kecuali kalau kalian mau irit, mungkin kalian beliin dieselnya ya, tapi dieselnya juga nggak irit banget sih. Jadi kalau kalian emang pengen dapat status sosial, pengen dibilang old money, ya jangan pernah komplain masalah bensinnya ya guys ya. Oke, yang ke-8 gue punya Honda Brio tahun 2014. Sekarang kisaran harganya 8-90 juta. Honda Brio sebenarnya mobilnya enak. Kalau ditanya enakan mana, Brio sama Gia atau Ayla, ya enak Brio lah jauh. Ada alasan kenapa Brio ini masih dilihat selain daripada logo H tegapnya ya. Ya mobilnya enak, oke, cuman dia tuh agak sedikit lebih pendek. Jadi gua agak sedikit takut kalau mobil ini dipakai di area yang ekstrim, jalannya lobang itu nyosrok gitu ya. Mesinnya Honda, cuma balik lagi kaki-kakinya kalian perhatiin. Dan kemudian kalau mobil ini tuh nggak tahu kenapa ya ada stigma kalau yang pakai mobil itu kenapa aneh-aneh gitu, apalagi warnanya warna-warni. Gue nggak tahu kenapa ya, kalian sendiri bisa jawab. Kalau kalian tahu silahkan komen aja kenapa mobil ini banyak dipakai. Tapi kalau kalian tanya gue sih, mobil ini enak sih, nggak ada masalah di mobil ini. Nah, poin pentingnya kalian pinter-pinter nawar aja deh. Dan balik lagi ya, setiap mobil second yang kalian pakai atau kalian beli itu kalian spare duit untuk perbaikan. Nah, oke, yang 9 gue punya Daihatsu Ayla tahun 2014 sampai 2016. Kisaran harganya sudah di angka 70 sampai 90 juta. Nah, jadi mobil ini tuh sebenarnya kalau gue bilang mobil yang enak juga, dan cuman mobilnya 3 silinder sih, getarannya berasa banget. Tapi memang harus gue akuin responsivitas dari si mesinnya itu oke, karena dia 3 silinder. Jadi tarikan bawahnya tuh oke banget. Bahkan gue pernah coba Ayla tahun 2014 itu, baru gue kede aja itu udah narik banget gitu. Jadi oke lah secara tarikannya gitu, oke. Cuman menurut gue mobil ini bisa dimodif jadi banyak ya. Gue pernah ngeliat mobilnya dimodif jadi kayak Mini Cooper. Jadi kalau kalian para bapak-bapak yang pengen gait-gait janda-janda komplek yang cakep, silakan beli mobil ini, kalian modif jadi Mini Cooper lah ya, jadi lebih keren gitu mobil. Dan gue nggak habis pikir kreatifnya orang Indo bisa ngubah mobil Ayla jadi Mini Cooper, karena secara desainnya mungkin dan mirip kali ya. Oke, yang terakhir gue punya nomor 10 itu berarti rekomendasi Daihatsu Sigra sama Toyota Calya 2016 sampai 2018, kisaran harga 80 sampai 90. Kalau menurut gue, lu kalau mau ngojol jangan tanya gue lagi di bank kenapa harus ngambil, kalian bersikap ambil aja 1200 cc, irit banget. Bensinnya gue udah coba guys, untuk ukuran gue yang keluar satu hari itu 50 sampai 70 kilo, itu isi full tank dengan Pertalite ya subsidi ya. Pertalite itu gue habis 1 minggu itu cuma 1 full tank guys. Itu heavy user lah gitu. Kalian bayangin kalau kalian tuh cuma jogrok di garasi gitu, kalian full tank sekali bisa dipakai kemana-mana gitu. Servisnya murah banget. Kemarin ganti oli mesin sama ganti oli Matic total tuh cuma 1 juta. Kaki-kakinya juga kuat, cuman mobil ini mengasih kuda lumpik guys. Gak enak banget, ibaratnya kekedapannya gak ada, kemudian kenyamanannya jangan ngomong. Ya ibaratnya kalau kalian pengen punya mobil budget ringan, masih tahun muda, ya udah ambil mobil ini, pilih mobil ini.
jangan mobil yang lain. Udah, ini mobil udah enak banget kok. Ya cuman ya balik lagi ya, kalian jangan tersinggung kalau ada orang yang bilang mobil kayak udah looping kayak apa ya, mungkin preferensi orang sebelum mobilnya apa, terus tiba-tiba turun ke sini ya nggak apa-apa, balik lagi rasa bersyukur orang nggak beda-beda gitu. Kalau kalian merasa pakai mobil ini oke, nggak apa-apa gitu. Nah paling gue ada satu tambahan guys, bonus. Gue tidak masukkan ke list karena mungkin kalian semua tidak selera dengan mobil ini. Mobil ini tuh mobil terkenal di kalangan bapak-bapak, di kalangan gue mungkin tahun kelahiran 96, dan ini mobil cukup terkenal di zaman gue. Mobil yang menurut gue di living legend, dan ini bapak dari mobil diesel. Jadi tidak ada mobil diesel yang lebih awet dan lebih kuat dibanding mobil ini, yaitu adalah Isuzu Panther. Guys, gue kasih tahu dulu ya, Isuzu Panther, kalau kalian nggak mempermasalahkan umur mobil, atau kalian nggak peduli bentuk mobil itu apa, atau kalian pengennya dapat mobil yang kuat dan tahan banting sampai kalian turunin ke generasi berikutnya, mobil ini udah gila sih guys. Mesinnya bandel banget. Mesinnya Isuzu Panther tuh Isuzu itu jago bikin mesin. Cuman karena salahnya dia adalah ya dia tidak diperhatikan sama Toyota Astra. Jadi anak tiri, kalian liatin aja itu sekarang mobilnya yang keluar malah masuk ke Indonesia tipe paling bawah, bukan tipe paling atas. Jadi sayang banget Isuzu ini bukan di tangan yang tepat. Padahal menurut gue Isuzu sudah ada orang-orang yang loyalnya. Kalian tahu nggak sih, Panther itu masih diproduksi sampai tahun 2019 loh. Gila, itu mobil berarti dari tahun 2001 sampai tahun 2019 masih diproduksi. Berarti masih ada yang beli. Siapa yang beli? Orang pedalaman. Mobilnya tuh bisa diisi solar busuk, nggak perlu kalian pikirin, yang penting kalian ganti oli, filter bensinnya rajin-rajin dibersihin, dan memang mobil ini punya penyakit namanya masuk angin. Nah masuk angin ini biasanya kalau kalian pakai mobil ini lupa ngisi bensinnya habis, nah itu biasanya tuh bensinnya nggak langsung masuk, kalian harus sedot dulu supaya bensinnya tuh bisa masuk ke ruang pengapian gitu. Ya mobilnya oke. AC-nya dingin banget. AC-nya mobil itu sering dijuluki mobil kulkas berjalan, dingin banget coy. Itu satu aja tuh sampai bisa bikin kalian menggigil sih. Makanya kalau kalian lihat bapak-bapak yang pada pakai Panther tuh pada pakai jaket semua tuh, bukan karena mereka nggak tahan dingin, tapi mesin dingin itu guys, dingin banget mobilnya. Nah cuman minusnya satu lagi, itu suspensinya guys. Kalian cek aja YouTube impresi mobil Isuzu Panther ngelewatin jalan rusak. Kalian liatin aja deh kayak gimana. Itu wah gila suspensinya sih guys, itu di dalam parah banget. Sama getarannya sih parah banget. Getaran mesinnya itu gue inget banget sampai hari ini. Getaran mesinnya itu, ini gue ngomong hari ini di sini ya, getaran mesinnya itu berasa lagi di pantat gue gitu. Jadi kayak gue inget, nggak bisa gue lupain tuh getaran mesin, getaran hangatnya itu nggak bisa gue lupain. Jadi buat kalian yang pengen nge-gym cuman nggak mau keluar duit, ya kalian pakai Isuzu Panther jalan, kalian dapat dingin, kalian dapat getaran, dapat spa gitu. Oke guys, jadi cukup itu ya rekomendasi dari gua. Ya balik lagi, ini adalah rangkuman dari gua. Kalau memang kalian merasa kayak bang kok ini kenapa nggak masuk, kenapa ini nggak direkomendasi, ya silakan kalian masuk ke kolom komentar, kalian tulis aja kira-kira mobil apa yang paling cocok buat masuk rekomendasi di bawah 1 juta. Dan kalian kalau ada pertanyaan mengenai mobil, ataupun kalian ada pertanyaan mengenai spare part mobil yang lain atau cara ngerawat mobil yang lain juga, kalian nggak usah ragu-ragu, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau memang banyak yang tanya, gue akan jawab lewat video ini juga. Oke, mudah-mudahan membantu buat kalian mencari mobil. Dari gue sekian, terima kasih, bye-bye.